Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di channel Missy Siti Aisyah. Dan di video kali ini aku mau ngenalin teman aku. Hai teman-teman, gimana nih? Udah siap belum buat nyimak video part 2-nya? Tapi siap gak siap harus siap sih. Oke nggak tuh? Nah, jadi di video kali ini Teteh Dian akan bercerita sedikit tentang Unpad dan Fakultas Hukum. Buat teman-teman, selamat menyimak. Nah, tapi sebelumnya tuh ada nggak sih kayak aku pengen waktu MA-nya aku pengen banget masuk Unpad gitu. Ada nggak sih perasaan kayak gitu gitu? Terus kalau misalnya ada, motivasi terbesarnya apa gitu? Oh iya, kalau misalkan waktu itu tuh aku emang ngebet banget dari pertama masuk SMA tuh pengen masuk ke Unpad. Terus aku karena dulu sih sering sama teman-teman kalau di Aliyah tuh ada sholat duha berjamaah kayak gitu. Emang aku tekenin yang diutamain tuh Unpad. Oh, jadi pokoknya berdoa tuh ya Allah Unpad, ya Allah Unpad gitu. Sering aja disebut gitu nama Unpad tuh. Cuman ya setelah kelas 3 udah mulai bimbang lah gitu, karena mungkin di Unpad Merasa insecure gitu. iya, karena kan lingkungannya kalau Unpad tuh buat orang Bandung susah lah ya, karena saingannya kita sama orang Jakarta rata-ratanya kayak gitu-gitu. Itu juga udah mulai ragu tuh sebenarnya pas SBMPTN. Cuman ya gimana sih, aku lupa lagi tadi apa sih pertanyaannya. Pokoknya la haula lah gitu ya, berarti la haula, berserah diri kepada Allah lah gitu. Yang penting kita udah berusaha kan. Iya, pas kelas 3-nya mah ya udahlah, ngedoa aja. Toh mungkin aku juga pas di SBMPTN tuh udah pesimis gak bakalan keterima, karena kan udah nggak apa-apa lah, setidaknya aku masih udah punya UIN gitu ya, yang waktu itu tuh. Tapi taunya ya alhamdulillah sih gitu. Itu tuh motivasi pengen masuk Unpadnya apa gitu? Kayak misalkan kan ada beberapa orang yang aku tuh pengen masuk Unpad karena emang orang-orangnya pada pinter gitu, atau Iya. kan kalau misalnya setiap kampus itu pasti beda-beda ya, kayak sosialnya juga gitu. Kayak misalkan di kampus ini mah kebanyakan anaknya tuh orang kaya gitu, kayak gitu. Gimana sih gitu? Nah, kalau aku pribadi waktu itu pengen masuk Unpad tuh karena emang buat sekitaran Bandung tuh Unpad favorit banget. Udah jadi impian semua Iya, gitu. setelah kan Iya. mungkin kalau ITB untuk anak-anak IPA ya, Iya. kan kalau misalkan aku IPS pasti yang jadi favorit kan tuh ya Unpad waktu itu, karena mungkin ya Unpad udah lama juga dan terkenal juga, makanya itu sih yang benar-benar pengen tuh, karena pengen lingkungan yang baru, terus juga punya teman-temannya yang dari luar pulau luar Bandung gitu. Soalnya kan emang banyak banget ya. Bahkan katanya dari Unpad tuh ada yang dari luar negeri juga, banyak gitu. Alhamdulillahnya ada, itu paling di jurusan kayak bahasa gitu. Iya, Miss. bahasa. Di FIB adanya. Terus katanya kan di Unpad juga sering ada pertukaran mahasiswa, itu benar nggak sih? Kalau itu ada, cuman kalau misalkan dari pihak kampusnya bukan dari rektornya atau kayak gitu yang ngadain, tapi dari UKMF-nya. Nah, itu tuh ada organisasi yang khusus gitu, kayak buat pertukaran pelajar, gimana caranya kita bisa dapat beasiswa di luar negeri untuk melanjutin S2, atau misalkan kayak ada lomba-lomba kayak gitu. Cuman untuk aku pribadi ya nggak hanya fokus di UKMF fakultas gitu. Kalau misalkan kalian bingung UKMF itu apa, kayak organisasi gitu, kayak OSIS kayak gitu-gitu kalau di sekolah. Iya, iya. Nah, terus kan kayak misalkan gini ya, sebelum kita masuk kampus pasti kita tuh pernah berekspektasi tentang kampus kita gitu. Kayak misalkan, duh aku nanti kalau kuliah tuh bakalan gini lah gitulah, atau misalkan nanti mah di Unpad bakal gini bakal gitu. Nah, pas kenyataannya gitu, pas kita masuk Unpad, ada nggak sih yang di luar ekspektasi gitu? Banyak Ada, banget banyak pokoknya, banyak banget. Nah, kalau misalkan di luar ekspektasi, pertama mungkin aku pengen buat kecilin dulu. Aku pengennya tuh kan emang punya kenalan sama orang-orang Jakarta, karena kan bosen lah ya gitu buat aku sendiri gitu, pengen suasana yang baru. Terus juga mungkin aku mikirnya orang-orangnya pasti pada humble atau gimana lah, tapi ternyata kalau misalkan udah mau kuliah atau beranjak mau dewasa tuh ternyata punya circle-nya masing-masing gitu. Bener. Dan kebenaran waktu itu yang orang Sunda tuh dikit banget di Unpad, kalau misalkan dipersenin sekitar 20%-an lah. Jadi emang kebanyakannya orang mana? Orang luar kayak Jakarta, Bogor kayak gitu-gitu, Miss. Jawa mungkin. Ada juga, cuman ya mungkin
lebih kuota besarnya tuh di DKI Oh, iya. kayak gitu-gitu. Dan emang nggak cocok kan, bukan nggak cocok, beda budaya Iya, gitu. beda kebiasaan Dan juga mungkin. dari segi bahasa juga itu sih yang paling aku keteterannya. Jadi pertama-pertama ya aku malah gitu aja gitu, diem, bener-bener pendiam, dan sempet apa ya, kalau misalkan agak-agak betah gitu karena gak punya temen. Tapi lama kelamaan udah belajar, alhamdulillah gitu, nemu yang kayak satu circle gitu yang bisa nyambung lah gitu sama kita untuk diajak mau belajar atau juga main kayak gitu-gitu. Iya sih, soalnya kan emang gimana ya, buat teman-teman yang misalkan belum kuliah gitu yang nonton video ini, kita boleh sih berekspektasi kayak misalkan kampus kita nanti bakal begini, bakal begitu, tapi jangan terlalu tinggi gitu ekspektasinya, karena kuliah itu nggak seindah kayak di FTV Iya, FTV gitu. bener banget itu, aduh beda Iya. jauh deh gitu. Iya, entah itu dari pelajarannya, dari teman-temannya gitu. Kayak misalkan kan aku juga pernah berpikiran kalau misalnya di kuliahan itu teman-temannya bakalan gimana-gimana gitu, misalkan entah itu lebih dewasa atau lebih apa, tapi di kuliah pas kenyataannya gitu. Ya sebenarnya sama aja sih yang namanya kehidupan mah ya. Iya, lebih ke masing-masing sih kalau udah kuliah tuh. Jadi ya nggak mentingin orang lain, mungkin temen ya gitu gitu nyari circle-nya. Cuman kalau misalkan untuk masalah si A, kan kalau misalkan kita kayak di kampus gitu, misalkan agak ada yang masuk ya udah gitu, bodo amat. Iya, Kalau cuy, misalkan di kampus aku mungkin beda ya, Iya. kalau misalkan di Misri itu jadi benar-benar bodo amat. Dan tapi kita tuh kalau misalkan kuliah tuntutannya harus lebih dewasa dan lebih tanggung jawab, terutama dari segi tugas kayak gitu-gitu juga nggak bisa ngasal lagi sih. Itu yang jadi tuntutan terbesar, terutama aku pribadi sebagai yang jurusan hukum yang emang benar-benar harus gak boleh ngasal tuh, emang benar-benar gak bisa gitu. Itu sih yang ekspektasi aku yang tadinya mungkin emang sih aku dulu SMA senang banget debat atau enggak, jadi kan ekspektasi aku tuh pasti dihukum Bakal tuh lebih gini mudah gini lah. gini, punya wadahnya lah gitu buat aku tuh. Tapi ternyata ya beda gitu, nggak sesuai ekspektasi aku. Nah gitu, oh iya. Nah ada nih yang mau aku obrolin yang belum. Kan Teh Dian ini tuh ngambilnya hukum ya. Nah itu tuh gimana sih kesan-kesannya gitu kan? Ada beberapa orang yang kayak mikir, ih hukum butek, terus harus ngafalin undang-undang, kayak misalkan yang kayak gitu. Jadi banyak orang yang udah ciut duluan gitu pas Iya. pas dengar fakultas hukum. Wah, fakultas hukum mah nggak mau pusing-pusing kan, banyak yang kayak Iya, gitu ya. benar-benar. Nah itu Aku gimana juga sih itu yang kesan-kesannya jadi gitu? ketakutan yang pertama-pertama. Heeh. Pertama-pertama tuh emang deg-degan karena tuntutannya tuh emang besar banget, terutama dari undang-undang. Itu yang benar-benar aku pribadi SMA emang nggak suka banget sama yang namanya PPKN. Oh iya, Kan itu oh banyak banget. banget ya hukumnya. Sumpah aku mah dibilang bodoh, PPKN emang mengakui gitu. Pas di Unpad hukum, alhamdulillahnya tuh nggak harus sampai benar-benar hafal detail banget tuh, enggak, cuman kayak kita sekadar dituntut tahu aja misalkan aturan ini pasalnya berapa, terus juga punya wadah dan bidangnya masing-masing. Misalnya kalau misalkan soal pidana itu punya wadahnya, kalau misalkan tentang keluarga itu beda lagi hukumnya, dan kesehatan pun meskipun IPA di hukum tuh disediakan gitu. Oh, Kayak gitu. gitu-gitu teh. Oh, jadi gitu nih buat teman-teman yang khususnya adik kelas kita gitu ya. Kalau buat buat kok balik lagi sih. Buat teman-teman sama khususnya adik kelas kita yang pengen masuk fakultas hukum, bisa nih konsultasi sama Teteh Dian. Pokoknya kalau fakultas hukum tuh dituntut baca berita dan banyak baca buku lah gitu. Terus harus lebih bertabayun mungkin ya, kayak Iya. misalkan ada info ini tuh kita jangan langsung percaya gitu, Iya, kayak kita benar. tuh harus nyari diresapi dulu. cari dulu referensi yang benar-benar apa sih, para ahlinya gitu, yang benar-benar emang ahli di bidang ilmunya kayak gitu-gitu. Soalnya kan banyak banget ya sekarang mah hoax ya teh. Kayak kan banyak tuh berita-berita yang baru mencuat gitu, baru muncul di sosial media, sama rakyat tuh banyak gitu langsung di share. Itu tuh Langsung kan berarti. diambil mentah-mentah aja gitu. Nah Nggak kalau fakultas gitu. hukum nggak boleh ya. Iya, itu udah dijudge banget sih sama dosen. Oh, iya. Apalagi udah disebut bukan nama, ya dibilangnya bukan mahasiswa hukum lah kalau misalkan kita langsung resapin percaya. sama yang namanya hoax kayak gitu. Banyak banget caciannya malah gitu kalau misalkan langsung nerima gitu aja tuh gitu. Kalau misalnya kita nih kehidupan di SMP, SMA sama kuliah tuh kan pasti berbeda ya. Nah jadi sekarang pas udah jadi mahasiswa, apa sih gitu kegiatan yang sering Teteh lakukan?
kalau misalkan waktu itu sebelum corona ada, aku tuh banyakin organisasi gitu, cuman nggak banyak sampai bejibun gitu ya teh, cuman beberapa lah gitu, cuma sekedar untuk memadatkan doang gitu. Kalau misalkan istilah lainnya, kalau buat anak kuliah tuh namanya UKMF. Nah kebenaran aku tuh ikutan BPM waktu itu sama Gamasis, karena kan banyak banget agama ya di Unpad tuh, bercampur lah gitu, bukan hanya Islam aja. Nah kalau Gamasis tuh kayak mungkin Rohis ya kalau misalkan dikenalnya tuh kayak gitu. Terus juga mungkin kenapa sih lebih milih organisasi, kalau kuliah tuh udah padat kayak gini banyak tuntutan, mending nggak usah. Nah kalau aku pribadi kenapa ikutan organisasi itu, karena emang dari segi kerja sendiri yang dicari tuh 9 yang persennya lebih besar tuh dari pengalaman organisasi. Apa itu, lupa lagi ngomong apa. Pengalamannya 90%-nya, baru sisanya itu lebih ke prestasinya gitu. Makanya aku banyakin organisasi supaya nanti di CV itu sangat berpengaruh gitu, dan pengalaman juga sih buat kita, jadi biar nggak kudet banget atau gimana gitu, karena kan pasti kalau dunia pekerjaan pasti nggak akan jauh beda lah gitu, mungkin lebih ke prakteknya lah gitu, seperti itu. Oke, nah kita lanjut nih ke kayak misalkan gini, aku pengen tahu nih, penasaran, Teh Dian itu sebenarnya waktu kecil atau waktu SMP SMA tuh cita-citanya apa sih? Atau memang dari kecil tuh cita-citanya udah pengen jadi apa, bergerak di hukum gitu? Oh iya, beda-beda. Aku gak pernah Tapi punya emang suka cita-cita kayak yang gitu sih. netep gitu. Waktu SD aku bener pengen jadi dokter. Terus juga SD kelas 4 atau kelas 5 pengen jadi polisi. Tapi karena pesantren kan waktu itu, terus beda lagi. Pas SMP malah aku nggak kepikiran buat pengen jadi apa gitu teh. Yang penting galah ibu rumah tangga aja gitu. Terus juga nggak sampai kepikiran, nggak ada kepikiran juga gitu mau kuliah kayak gitu-gitu. Terus pas SMA nggak ada pengen hukum atau apa, yang penting aku pengen PNS aja, itu yang aku yang benar-benar dicita-citakan tuh pas SMA. Dan sampai sekarang lah, mungkin apa ya, hukum tuh banyak lah gitu, cuman aku pribadi ingin lah, siapa sih yang nggak pengen gitu ya teh kalau jadi PNS tuh, karena kan di masa tua juga kita masih tenang lah gitu, karena ada penghasilan kayak gitu. Nah berarti jadi sekarang tuh mungkin cita-citanya lebih ke pengen pokoknya semoga kedepannya bergerak di bidang hukum gitu ya? Iya, di bidang hukum, tapi juga ya gitulah, PNS juga pengen gitu, itu sih. Tapi kayak misalkan kan pengen bergerak di hukum nih, Iya. kayak misalkan kan di pengadilan berarti ya, kan itu tuh beda-beda, ada yang jadi hakim, pengacara, algojo yang kayak gitu. Teteh lebih pengennya tuh kemana gitu? Kalau aku pribadi, aku kurang begitu suka atau minat sama yang namanya pengacara, Karena berat banget gitu ya tanggung iya, jawabnya. berat banget, sumpah. Tanggung jawab itu bukan cuman di Dunia dunia aja aja gitu. gitu, tapi di akhirat Iya, juga, bener. karena kan pengacara tuh membela iya, klien kan. iya, Terus kan kita intinya juga belum tahu gitu si klien tuh emang bener-bener bener gitu Atau atau salah dia pura-pura bener gitu kan. karena kan tugasnya pengacara itu hanya membela si klien atau memenangkan, tadi yang kata Temisri bilang. Cuman karena pengacara tuh beratnya, kalau misalkan kasusnya udah besar, itu tuh ada ancaman-ancaman dari si dari si entah si korbannya atau dari klien yang lain kayak gitu-gitu teh. Nah kalau aku pribadi lebih ke pengennya ke hukum keluarga, kayak gimana sih misalkan hukum keluarga tuh, misalkan kalau ada yang nikah, cuman kalau aku lebih ke hukum keluarga itu pengennya tentang waris, yang cerai-cerai gitu. Oh jadi mungkin pengennya tuh jangan yang ngasih pengertian gitu ke Iya, orang gitu. dan lebih hanya orang aja gitu. Kalau aku mah hanya privasi, mungkin istilahnya kalau di hukum tuh namanya kayak hukum privat, yaitu hukum antar orang aja gitu, bukan hukum publik yang kayak misalkan kalian taunya kayak misalkan yang di penjara. Nah kalau di penjara itu mah namanya hukum pidana, lebih ke publik, jadi antar masyarakat dan negara. Dan kita misalkan kalau misalkan benar-benar dihukum sebagai negara yang mengadili orang yang melakukan kejahatan. Kalau aku sih lebih kayak tadi ke keluarga kayak gitu. Ya pokoknya semoga harapannya tuh bisa tercapai gitu, kita doakan. Amin. Semoga lancar-lancar sampai ke depannya ya Teteh. Iya, amin ya Allah, cepet nikah ya Teh. Kenapa jadi nikah katanya? Iya benar. Oh iya, berarti
Kak, jadi ngomong ke nikah deh, gak apa-apa berarti ya. Boleh. Oh, jadi target nikah itu udah lulus nih? Kalau aku pribadi Iya. pengennya udah lulus teh, soalnya kan Biar fokus mungkin. Iya, biar lebih fokus. Cuman ada satu cita-cita yang emang aku mau kejar dulu kalau misalkan nanti Udah aku lulus. pengen lulus nikahnya, itu pengen punya penghasilan sendiri. Oh, Kalau iya. sekarang itu yang cita-cita yang aku pengen tuh, pengen punya penghasilan sendiri lah, supaya bisa nabung untuk masa depan juga kayak gitu. Amin ya Allah, semoga tercapai lah ya. Iya. Iya, semoga jodohnya juga sekarang kok kan dipercepat ya? Semoga jodohnya dijaga Allah baik-baik. Gitu ya. Ya. Lanjut ke apa? Oh, Pembahasan selanjutnya. Oke, kita langsung ke pembahasan kita yang terakhir nih, yaitu tentang YouTube. Jadi sebenarnya Teh Dian itu YouTuber juga gitu, punya channel. Makanya tadi kan dari awal kita perkenalannya katanya punya channel, dan linknya juga ada di bawah kan. Nah sekarang aku mau tanya-tanya tentang YouTube nih. Apa alasan Teh Dian kenapa bikin YouTube gitu? nah seperti tadi cita-cita awal aku Ya, singkat sekali ya cerita tentang Unpad dari Teh Dian. Sebenarnya masih banyak banget nih yang pengen kita bahas, tapi apalah daya waktu kita terbatas. Tapi ada pembahasan baru nih di part 3, yaitu tentang channel YouTube Teh Dian dan tentang diet. Nah, buat teman-teman tunggu ya, dan sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. jangan lupa Untuk di like, komen, share, dan subscribe. Betul.